Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tentram sentosa. Putri yang sehat, Berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tentram sentosa.
yang sehat, cerdas dan kuat, yang menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun hajat, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana bersama hanya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun hajat, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana bersama hanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun hajat, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana bersama hanya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun hajat, rumah tangga tentram sentosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Ibu Tuan Rumah. Untuk sambutan berikutnya Pos KB yang akan disampaikan oleh Ibu Normawati kepada Ibu Normawati. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan. Untuk yang rekan kawan-kawan dan sampai pagi ini ternyata kita setelah untuk persiapan kita untuk pelaporan itu di situ kan di belakang di situ Pak Mul ada kolom jumlah kakak laki-laki perempuan. Jadi kalau kami mau laporan di desa Pak kayaknya benda yang kosong, saya malu. Jadi saya mau laporan di desa itu tahu mau saya kasih isinya. Walaupun 8 KS di situ untuk permitnya ada perpisahan antara KS berapa dan KS 1 berapa Pak. Yang itu kami kosongkan karena kami harus terima di musuh. Nanti kami sudah itu tapi sepertinya masih
sama Pak. Jadi tugasnya ini kebetulan dan kebetulan kita. Jadi kami kerja buat Pak. Gitu, Pak. Jadi di Desa Agung Jaya itu persiapan untuk pembuatan data umum. Data umum itu kan ada jumlah kakak, jumlah siswa lagi jumlah ibu hamil, jumlah bayi, papi, yang ber-KB, semuanya ada di situ Pak. Nah, karena kami tadi agak sibuk sedikit Pak, mohon maaf. Kalau kita akhir tahun memang sibuk ya Pak ya. Terus kami juga sudah berusaha sebenarnya untuk tepat waktu laporan, walaupun ya kami kejar-kejar rekan-rekan seperti itu tadi. Tentunya di sini kami selaku pos kami mohon maaf kalau ini dibilang cerewet, karena sebenarnya kami malu kita laporan agak di akhir terus selama ini ya Pak ya. Baru kemarin lah nomor 1 karena hayo, apalagi transportnya udah habis seperti itu. Jadi mudah-mudahan untuk 2022 kita perlu semangat terus Pak. Semangat. Mudah-mudahan ada penyemangat yang lebih bagus lagi. Harapannya. Dan untuk buku kalau bisa mohon secepat Pak, biar kami juga cepat isinya. Karena kita rata-rata segini sibuk. Tidak ada yang tidak punya kesibukan ya yang jalan dari Kota Praja ini Pak. Makanya kumpul aja sangat susah seperti itu. Kita juga kemarin buyur-buyur, bahkan bulan kemarin kita pertemuan aja langsung ke Posyandu. Kita bikin struktur organisasi karena di situ untuk penilaian Posyandu itu kan ratanya per bulan kemarin ya Pak ya. Tapi kita memang belum punya SK Pak. Jadi kita tanya SK Pak. Jadi kedepannya kita juga mungkin menagih SK lagi. SK. Tapi untuk SK Posyandu kemarin masih diberikan karena ya pelanggan yang baru aja dan kemarin kita bikin baru sebentar dan jadi kemudian kalau baru aja kita untuk dana. Mungkin kalau untuk itu apakah kita yang minta ke desa apa Pak mau lagi kita tinggal minta tanda tangan ya seperti itu. Iya, kita tahu seperti itu. Dan tentunya untuk penyemangat itu Pak Mal kayaknya nggak pernah datang lagi seperti itu. Jadi kemarin bertanya-tanya Pak. Jadi bahkan kami itu di Posyandu di pengajian lansia Pak. Sebenarnya kami malu Pak karena yang dari BKKBN tidak pernah datang. Jadi mereka tanya kami ini lah BKKBN seperti itu. Jadi kita disebutnya bukan kader loh Pak di sana itu. Padahal saya sudah peralat, tapi masih terus disebut. Katanya inilah petugas dari BKKBN. Jadi kami mohon untuk sekiranya sekali-kali datang. Insya Allah. Kebetulan untuk bulan depan itu di rumah Bapak Ustadz Pak, di samping rumah Ibu Bupati yang Monas Masih. Jadi kalau bisa datang sore Pak, sore jam kalau bertumbuh juga caranya lebih cepat daripada pengajian kami ini yang ada ini sebenarnya malu. Semangatnya lebih kenceng yang lansia Pak. Pokoknya orang sholat selesai mereka berangkat, padahal jalan kaki kita tidur dulu. Kita selalu telat ini ya, terutama saya. Kadang di Tanggal 2. takut lupa, kadang sampai di kamar jam pun nggak nyampe. Kebetulan kita untuk ustadz itu kan emang dari manusia sendiri ada yang bisa diberdayakan. Jadi petugas itu juga langsung untuk apa namanya dari pengurus itu kita membantu. Karena kami bantu itu sekedar untuk MC sama kalau pas kita keluarin sebaiknya aja. Dan kalau bisa sih kita bisa bersama mungkin mereka itu kadang butuh bantuan kadang non sistemnya sama mungkin mereka itu punya stok itu biasanya kayak kawan. Jadi selama ini kita tahun lalu kita bisa sama orang Pak. Tahun ini nggak ada dia mengeluh tapi saya belum bisa ngasih solusi karena kita desa aja mau ganti kadesnya ya. Terus kayaknya masuk kemana-mana itu. Dan untuk 2022 mudah-mudahan semangat baru biar ada
berkumpul. Agung Jaya Bu Rina ini bagus. Ya, untuk pertemuan yang akan datang, kalau ini yang belum menang kayaknya kalau nggak Pak Mun, Pak B sama Sena. Jadi yang hadir Pak Mun. Oh, mereka belum menang Pak. Siapa? Jadi iya tapi Pak Mun sama Pak Ridwan nih. Mas siapa dulu? Karena HP-nya belum nggak ada juga. Ya mungkin itu kalau ada penambahan nanti di Salam. Terima kasih untuk sambutan selanjutnya oleh Bapak Kodar KB pada Bapak Mulyadi Kampung Tangan. Piye yo kok kono ta? Kan tak mul ben ketok. Iya, ada orang. Ada malah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati tuan rumah pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan dalam pelantikan nanti jadi ketua PKK langsung ya Bu. Iya. Pelantikan Kades langsung jadi ketua PKK. Easy. Yang saya hormati kader KB dan kader Posyandu yang desa Kota Praja dan desa Agung Jaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya jualah kita bisa berkumpul dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat di pagi menjelang siang hari ini. Tidak lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin. Kita komentari dulu Mbak Nur ya, karena Bu Kadesnya sedang keluar. Jadi dalam kegiatan-kegiatan pembinaan, baik saya sebagai pembina dari BKKBN atau Bu Erna dari kesehatan, itu alhamdulillah kawan-kawan kader. Sebenarnya yang seperti yang disampaikan Mbak Nur tadi, memang kesibukan kawan-kawan itu ada tersendiri-sendiri. Kesibukan karena kesibukan itu jadi laporannya agak melar, agak lelet, agak apa seperti itu. Jadi kami sebagai pembina baik dari Bu Erna itu juga maklum, tapi dengan tahun 2022 nanti harapannya semangatnya dengan tahun baru semangatnya juga baru. Harapan kami seperti itu. Terus yang berikutnya untuk laporan, untuk buku laporan yang disampaikan itu memang kemarin tahun di November saya janji di Desember ya. Nah ini udah ingkar janji sebenarnya bukunya karena kesibukan dan lain hal. Saya mohon maaf, kemungkinan ini nggak janji lagi, saya nggak berani lagi janji. Di Januari saya usahakan untuk pembukuan dan laporan kader tadi. Mengenai laporan yang kosong tadi, harapannya yang setiap kuesioner yang dibuat diminta itu harapannya kepada kader baik Agung Jaya dan Kota Praja itu diisi semua agar kita mudah atau orang lain mudah untuk memahami apa yang kita laporkan, apa yang kita sampaikan kepada desa. Kalau kosong kan jadi bahan pertanyaan seperti itu. Ini kenapa kosong, ini kenapa tidak ada isinya, ini apakah ada orangnya atau hal-hal lain. Jadi bahan-bahan pertanyaan seperti itu harapan kita hindari. Kawan-kawan kader, setiap kolom yang ada di pelaporan dan yang berkas-berkas yang
ada perintahnya. Kalau tidak ada, misalnya ini untuk laporan ya. Makanya dicari dulu. Kalau tidak ada dinolkan atau di strip, berarti memang tidak ada. Tapi kalau dikosongkan berarti itu dikosong tidak ditulis, berarti itu belum diisi. Jadi bahan pertanyaan. Jadi harapannya untuk kedepannya kawan-kawan kader Itu nggak boleh itu lebih memperhatikan, lebih semangat lagi untuk pelaporan dan pengisian laporan yang memang saya belum bagikan ya. Ini dibalik. Nah, jadi harapannya seperti itu. Nah, untuk pendampingan dari apa ya, dari desa ini seluruh kader, itulah kalau kami sudah mengusahakan kepada pemerintah baik di desa itu sendiri atau di kabupaten pun kami sudah koordinasi dengan kepala kami agar berkoordinasi dengan PMD karena permasalahan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan kader itu tidak bisa dibiayai dengan DD dan ADD seperti itu. Jadi untuk kelembagaan yang kader IMP dan kader lain, kader posyandu, kader lansia, kader bumil itu hanya dibiayai cuma 5 orang ya di apa di ADD dan DD. Jadi harapannya nanti kalau bisa ini kita juga nampaknya 2022 ini karena defisit anggaran juga belum berani untuk merubah rasanya. Itulah yang saya bilang tadi. Kemungkinan untuk 2022 ini pemerintah belum berani mengotak-atik masalah anggaran karena kita masih dalam keadaan defisit. Jadi harapannya ke depannya atau di desa-desa yang ada berupa BUMDes atau ada usaha sawit, kebun desa dikelola oleh BUMDes sekarang ada. Nah, jadi itu harapannya kita itu di situ nanti untuk kelembagaan itu bisa dibantu di situ. Harapan kita dengan terpilihnya kades-kades baru ini, inovasinya untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan pembinaan peningkatan SDM itu bisa meningkat dengan inovasi kades terpilih seperti itu. Karena tanpa inovasi hanya mengandalkan keuangan daerah atau keuangan DD dan ADD itu sudah dikunci semua. Jadi kades itu nanti inovasinya di penghasilan lain dari BUMDes atau hal-hal lain seperti itu. Dari pajak desa, dari pendapatan desa yang sumbernya bukan DD dan ADD seperti itu. Harapan kita seperti itu Mbak Nur untuk kegiatan-kegiatan apanya. Untuk kehadiran saya di posyandu atau hal-hal lain, itulah kadang saya memang sudah merencanakan. Sebenarnya di HP itu sudah dibuat jadwalnya di depan wallpapernya untuk kegiatan jadwal posyandu itu sudah saya taruh di depan, jadi saya tahu seperti itu. Jadi terkendalanya karena saya sendiri, kadang sedang mau nian berangkat, tahu-tahunya dipanggil camat. Ada panggilan kegiatan di balai penyuluh atau di KUA sendiri atau hal lain di kabupaten seperti itu. Jadi untuk ini saya harap dimaklumi karena kesendirian tadi. Boleh pasangan toh Pak? Belum ada pasangannya. Itu nggak jadi Pak. Bapak Kelana tuh nggak jadi. Armin Kelana kemarin rencananya memang ada mau ke Monjunto, tapi ada satu hal dan lain problem, beliau tidak boleh dipindah
dipindahkan seperti itu. Memang harus standby di kabupaten seperti itu, di dekat kabupaten. Tandanya dipanggil-panggil kan cepat seperti itu. Jadi dia banyak urusan dengan pengurusan organisasi sekalian. Gitu. SK yang di Agung Jaya. Dia kemarin cuma secara lisan minta di minta gimana itu? Karena kita kan di BKKBN itu ada P3K yang kemarin itu tes. Nah, jadi syarat tesnya itu harus 3 tahun mengabdi. Nah, harus 3 tahun mengabdi. Nah, dia belum pernah mengabdi soalnya. Jadi dia minta namanya ditaruh di Edmund Juntung. Saya oke aja, bisa bantu saya nanti, bisa menghandle kegiatan-kegiatan yang tidak bisa saya laksanakan di lapangan seperti itu. Tapi yang namanya kebijakan itu tergantung di kabupaten. Kalau kabupaten meng-SK-kan beliau itu untuk dia kan sedang honor di kabupaten. Nah, honor di kabupaten. Kalau seandainya dia nanti ditugaskan membantu saya di Herman Juntung, itu kita terima. Untuk persyaratan kedepannya kemungkinan ada P3K lagi. Nah, kemarin itu ada juga yang kawan kita satu yang laki-laki itu diperbantukan di kabupaten untuk kegiatan-kegiatan pengurusan SPJ dan hal-hal lain seperti itu. Jadi untuk sekarang ini belum ada kawan seperti itu untuk kegiatannya ya masih sendiri. Nah, untuk permasalahan yang disampaikan Ibu calon 2 hari lagi SKDS ketua PKK itu untuk mengundurkan diri, harapannya untuk pembinaan ke depannya saya tidak merekomendasi untuk Ibu mengundurkan diri seperti itu, karena kegiatan kita itu semuanya bersinergi seperti itu. Yang namanya sinergi itu berkaitan. PKK ada hubungannya dengan KB, ada hubungannya dengan posyandu, ada hubungannya dengan lansia dan hal-hal lain seperti itu di lapangan gitu. Sebenarnya PKK itulah peluang Ibu dimanapun bisa masuk seperti itu. Dimana minta airnya dulu. Dengan kata lain, begini, PKK itu kan sumber berita dari Kades untuk membuat kebijakan. Jadi seandainya Ibu telah mengundurkan diri dari kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan berkelompok, kegiatan pengkaderan, mengundurkan diri semua, menarik diri, itu Ibu tidak ada dapat informasi nanti. Dapat informasi, jadi kebijakan untuk pemberdayaan kader, peningkatan SDM atau pembinaan PKK itu agak berkurang. Jadi saya sarankan, Ibu kan sudah terbiasa dengan kader, sudah menjadi kader lama, walaupun sudah terputus. Sekarang jadi kader lagi, sekarang jadi ketua PKK, kedepannya 2 hari lagi kan jadi ketua PKK. Tetap bersama kami untuk melakukan pembinaan, melakukan pembenahan, agar nanti seandainya yang namanya uang desa itu penggunaannya tidak bisa untuk kader tadi. Memang tidak bisa untuk kader secara umum, untuk kegiatannya tidak bisa, tapi untuk memasukkan untuk berupa peningkatan SDM, berupa pelatihan atau hal-hal lain. Untuk pertemuan ini sudah saya konsultasikan dengan pendamping kemarin itu untuk pertemuan-pertemuan ini kalau seandainya diapakan
itu bisa dibiayai seperti ini. Sekarang ini kan kita biaya sendiri, biaya mandiri. Nah, tapi diakali dengan peningkatan SDM berupa pelatihan atau pertemuan, itu bisa ibu memasukkan seperti itu. Nah, jadi harapan kami kepada ibu untuk regenerasi kader untuk mengundurkan diri jadi kader IMP dan walaupun pembinaannya, karena untuk merubah sistem itu Bu, kalau menurut saya untuk merubah sistem itu kita harus ada di dalam. Kalau tidak ada di dalam, Tidak ketinggalan berita lah. jadi nggak Nanti ketinggalan siapa tahu. berita seperti itu. Tetap tahu Nah. informasi. Ya, jadi harapan saya ibu tetap menjadi kader, baik kader IMP atau nanti sekedar datang untuk kegiatan-kegiatan Posyandu, untuk pembinaan kegiatan Posyandu, itu ibu bisa langsung bisa mengetahui keluh kesahnya. Nah, jadi kawan-kawan pun jangan nanti memang sekarang teman kita nanti keluh kesahnya tidak menggunakan etika juga kita, walaupun sebagai teman kita tetap sebagai orang timur itu menggunakan etika berbicara, itu ada saya dengar itu karena sudah dekat, terlalu dekat itu untuk pengusulan ke desa sendiri, kawan-kawan kader itu jadi sedikit menghujat, sedikit dengan pemimpinnya seperti itu. Jadi harapan saya sebagai nanti kita partner PKK, kader IMP, kader Posyandu itu ada partner. Untuk program itu tadi Bu Eka, Calon kades. Eka jadi mau ngomong calon PKK-nya, calon PKD-nya 2 hari lagi ya. Nah, jadi harapan kita untuk kedepannya kita tetap bersinergi dengan segala pihak seperti itu. Baik nanti juga ada program-program lain seperti ini KWT. Nah, KWT juga ada PKK-nya tetap membina KWT seperti itu. Nah, jadi dengan seperti itu kita ada di dalam sistem itu lebih mengenai seperti itu Bu. Harapan kita seperti itu. Nah, mungkin itu untuk program kita kedepannya baik PKK ataupun kader Posyandu, kader KB itu kita terutama pencegahan stunting terhadap bayi, karena Lagi di print semua itu mau di print kan. Nanti karena yang PKK itu yang utama PKK, kalau kita kan nggak usah Ya. PKK-nya. Walaupun kemarin saya korban Pak, saya beli satu lembar. Enak jadi print semua. Nah, jadi kawan-kawan nanti meskipun kita kader KB, kader Posyandu itu juga bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang bahaya dari stunting, karena stunting itu bukan penyakit menular, penyakit turunan, bukan pula hal-hal yang perlu kita takutkan. Jadi stunting itu bisa dirubah dengan memberikan gizi, vitamin, energi kepada anak-anak kita. Jadi dari 1000 HPK itu kita bina kawan-kawan PKK nanti juga harus masuk nanti di Bumil. Karena disitulah sasaran kita melihat PKK ini sebenarnya program desa nanti itu berkaca berhubungan dengan PKK semua seperti itu. Jadi PKK bisa mengarahkan untuk pencegahan stunting itu setidak-tidaknya kita perencanaan kehamilan tadi atau sudah hamil itu di Bumil, ada kegiatan Bumil ya.
Ya. Nah, di setiap desa ada kegiatan bumil. Nah, kelas bumil itu sebenarnya sudah berjalan ya, sudah berjalan untuk pencegahan stunting di desa masing-masing. Jadi harapan kita kawan-kawan kader Posyandu, PKK itu bersinergi dalam melakukan pencegahan stunting, karena pembinaan manusia, yang namanya pembinaan kegiatan kita hari ini, setelah Ibu menyampaikan ke masyarakat bahwa stunting itu bukan penyakit atau hal-hal lain, itu mereka mau mendengarkan, itu tidak langsung terasa hari itu, enggak. 9 bulan baru melahirkan, 2 tahun baru masa penyapihan. Mereka merasakan dampak dari komunikasi atau KIE ibu-ibu itu setelah 10 atau 20 tahun yang akan datang. Nah, jadi itulah yang disebut, yang sering disampaikan oleh beberapa petinggi di kabupaten itu, pekerjaan pembinaan masyarakat itu kebanyakan kerja untuk mencari amal, seperti itu. Amal jariah aja, seperti itu. Seperti ibu-ibu yang kader Posyandu. Nah, kader Posyandu itu seperti itu juga, menyampaikan kepada masyarakat tentang 4 sehat 5 sempurna, tentang alokon KB, tentang hal-hal lain. Memang tidak sehat ibunya sekarang, seperti itu. Tidak langsung nampak seperti pembangunan yang tadi kita pembangunannya langsung nampak. Kalau pembangunan fisik itu langsung nampak, tapi pembangunan SDM itu kelihatannya setelah 15 atau 20 tahun yang akan datang. Anak-anaknya sehat, kuat, pintar, seperti itu. Harapan kita seperti itu. Nah, jadi untuk pencegahan stunting dan kader-kader pencegahan stunting itu sudah kedepannya yang kader stunting walaupun tidak termasuk dalam tim stunting di desa, itu ada 3 orang, PKK, POS dan bidan. Nah, itu walaupun kawan-kawan tidak masuk di tim itu, tapi tetap mempunyai tugas di Posyandu atau KB tadi. Nah, jadi harapan saya kawan-kawan kader, kawan-kawan PKK nantinya ke depannya bisa sinergi dengan semua pihak untuk mencegah stunting dan tetap melakukan motivasi-motivasi kepada masyarakat agar ke depannya kita lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk akhir mungkin di tahun 2021 kita beberapa hari lagi akan selesai. Menyambut tahun 2022, saya mungkin selama berbaur di dalam kelompok kawan-kawan kader IMP itu ada salah silap. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan saya, baik sengaja ataupun tidak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya lain-lain. Dan PKK, saya mana? Waalaikumsalam. Ini buku siapa? Buku ibu. Misalnya ada laporan yang salah ataupun dikatakan belum benar ya, itu kadang-kadang saya kembalikan ke sumnya Pak. Sebenarnya ya saya bisa sih meluruskan atau membenarkan sendiri cara pengisiannya sendiri. Cuman saya kasih tahu kepada yang dia melakukan bahwa yang ini Salah. Nah, kan dia sama-sama koreksi dulu Iya. saya. Jadi saya minta tolong ya teman-teman masuk. Misalnya saya kembalikan lagi ataupun saya tunjukkan bahwa yang ini salah, yang ini nggak salah. Sebenarnya untuk kesalahan Salahnya kan tahu. ya,
tadi ya pokoknya jangan ada yang tersinggung. Saya sebagai puskapti bukannya merasa benar, tapi kita belajar bersama-sama, intinya belajar bersama-sama. Kalau nggak kasih tahu kan nanti dia akan salah, maksudnya seperti itu. Kalau dikasih petunjuk ini salah, yang ini sebar, oh iya mbak ya mbak. Hasilnya kan bisa ngoreksi. Jadi kan udah benar. Kalau udah saya ingatkan, lanjut kan dan saya orang kan udah di akhir tahun ya Pak ya, mungkin pembukuan ini akan diganti yang baru lagi. Kalau yang di tahun 2021 itu Pak, kolom-kolom dalam kolom pelaporan itu ada yang nggak sama dengan yang dibagikan ke SUB. Untuk kolom-kolom yang di BPKBD nggak ada. Jadi kalau di kolom SUB ada, di BPKBD kan SUB-nya tuh biasa tiap bulan bisa diisi. Yang kemarin nggak ada. Disamakan aja. Iya, jadi Coba nengok laporan yang mana? laporan yang ini. Untuk kolom lembar yang pembinaan pos itu Pak, sama yang ini berarti di belakang yang ini bukannya enggak? Yang ini kan kalau yang ini kan BPKBD cuma sebagai penerima dari SUB kan Pak? Ya. Penerima dari SUB. Kalau yang di SUB-nya itu misalnya ada akses baru, kolomnya nggak ada juga. Kemudian RT ataupun dusun di SUB nggak ada, jumlah kakak laki-laki perempuan juga nggak ada. Jadi kami sangat mengharapkan. Itu namanya sudah ada. Ini Itu nama-nama. kita sendiri Ada. Hah? Kalau untuk di situ kan nggak Nggak ada. untuk jumlah Jadi kalau yang warganya itu Pak. Di laporan apanya kan ada? Laporan yang besar, yang satu lagi? Itu kan laporan pos yang ada. Di situ kan nggak ada Pak. Ada laporan subnya. nggak ada. Ada yang satu tuh. Yang dipoto, yang dipoto. Itu catat bina. Hah? Nggak ada Pak. Hah? Ini siapa wadik ini? Ini kan di BPKBD kan ada tempatnya gini. Ya. Di tempatnya itu cuma ada yang di pos. Kalau yang di SUB nanti ada, yang bisa yang sejajar. Kemudian yang juga yang ada hanya di pos. Nanti kita sederhanakan aja. Kita sederhanakan untuk laporan. Mungkin kalau yang double apanya kita satukan aja nanti. Maksud saya kalau kolomnya itu sama antara SUB dan pos kan bisa Ya. tetap tadi enggak sih yang jumlah kakak total seluruhnya memberi kakak berapa perempuan berapa itu dari SUB berapa tapi yang di pos ada banyak. Kalau saya tanya coba dikirim jumlahnya berapa nggak ada katanya, yang di SUB nggak ada. Tulis saja Pak, dari saya ada lagi ini kan yang di pertengahan tahun kemarin apa itu wilayah desa Kota Praja itu Pak, RT-nya itu kan diperkecil. Yang dulunya ada 11 RT, sekarang hanya menjadi 6 RT. 6 RT ada 2 RW. Nah, maksud saya untuk sekarang kan udah desa dari akhir tahun pembagian wilayah. Pembagian wilayah untuk misalkan orang-orang di tahun baru nanti, mulai tahun 2022 pembagian wilayah. Kalau di RW 1 kan cuma ada 3 RT, di RW 2 ada 3 RT. Itu dibagi. Ya, di apa aja di bawah aja bagi dah. Biar tahu seperti itu. Nanti saya yang membagikan takutnya wilayah binaannya mana, tempatnya orangnya di mana seperti itu. Nah. Kalau yang di RW 2 ini kan ada 3 SUB. Jadi berapa total kakaknya mungkin bisa dibagi rata. Ya. Walaupun RT 4 nambah lagi ke RT 5 Nggak masalah. sama. Ya, jumlah totalnya sama seperti itu. Jumlah totalnya kemudian nanti dibagi 3 SUB. Ya.
sup. Nanti berapa total? Dibagi 2 sup seperti itu. Ya, daripada nanti yang RT RW 2 pindah ke RW 1 kan nggak enak juga jadinya pokoknya seperti itu. Mau nambah Enggak. berat. Mau nambah berat. Nah, tapi kalau ada dana pendamping dari desa, kita sebenarnya enggak apa-apa tambah lagi itu. Kalau ada dana pendamping dari desa seperti itu, nanti. Itu aja 5 dibagi wong 5. Iya, 5 dibagi wong 5. Nah. Ya. Udah. Nah, ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stunting Pak, Hah? untuk stunting nya kalau ke bumil kita dicatat. Ya. Kita ada jadwal. Siapa yang Balita itu saya susah Pak. Saya lansia, tapi saya pantau. Kalau balita rasanya kalau di posyandu enggak Ya soalnya kan lansia Pak. Itu yang agak 2 tahun setelah kelahiran. yang Nah, di agak susah kalau lagi lansia nggak bisa keluar. itu komunikasikan dengan PKK-nya nanti biar di posyandu ikut seperti itu. Kalau PKK mungkin bisa sekali. Ah, Saya iya. nggak bisa Pak. Hah? Enggak harus Bu Nur. Bu Nur apa? Dari kawan-kawan kan bisa seperti itu datang. Ah. Itu diambilin berarti. Nggak ada untuk pemantauan per bulan ya Pak. Jadi Nggak apa-apa nanti dikomunikasikan aja